pagi. Selamat pagi. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali di ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Mari kita arahkan pikiran kita untuk datang pada Tuhan. Dalam mengawali ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala sejenak. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, begitu besar kasih Allah kepada kita, di mana Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib, menebus kita, manusia berdosa. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih menikmati kemurahan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sembah Tuhan. Mari kita agungkan namanya melalui pujian kita. Kasih Allahku. Sama katakan. Siapapun sungguhlah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi katakan, lebih sungguh. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, Cuma Tuhan saya undang bersyukur, berdiri. bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidup kami Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat hanya boleh kami naikkan kepadamu, ya Allah kami yang kami sembah. Kami bersyukur pada kesempatan ini, pagi ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh memuji dan memuliakan namamu, serta akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan pagi ini, agar kami benar-benar menikmati kemurahan-Mu. Kuduskan kami, agar kami dapat melakukan ibadah kami ini dengan baik Bapa. Terima kasih, kami mau datang kepadamu dengan hati yang sangat hancur atas keberdosaan kami. Setiap detik kami melakukan dosa Tuhan. Untuk itu kami mau, Tuhan tolong urapi kami dengan kuasa-Mu, agar kami pagi ini layak untuk menghadap Engkau. Dan jika sebentar Tuhan kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu yang mengingatkan kami atas pengorbanan-Mu dalam menyelamatkan setiap kami, orang berdosa. Terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang akan berdatangan di tempat ini. Kiranya Tuhan menuntun, Tuhan menolong, agar mereka sampai di tempat ini tanpa berkekurangan dan bisa bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu jam ibadah kami dari awal hingga kami akhiri nantinya. Kiranya Tuhan yang memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Kasih Allah selalu baru bagi kita Bapak Ibu. Setiap hari
memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita umat kesayangannya. Amin. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan pujian kita Bapak Ibu. Bersama-sama katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi Bagi Dia Sang Raja. sekali lagi. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama katakan, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. sekali lagi katakan, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. mari kita terus naikkan pujian kita yang berkata, tiada terukur. Sama katakan, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar Dia melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami.
kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu, Yesus. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu, Yesus. sekali lagi. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kaum wanita Gita Sorga. Persilakan. Dan mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang menghidupi mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Oh
Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita naikkan pujian kita. Agunglah kasih Allahku. Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direnggut, bagai kabut tergapailah, Karena kasih-Nya agunglah, sang putra menjelma, dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Marilah zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan berkedip, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujiannya, Takkan pernah mengungkapkan hal kasih-Mu ya, dan langit pun takkan lengkap memuatkan kasih. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, kepada hamba jadi persilakan. tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang berdosa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan keberdosaan kami. Sebagai manusia seharusnya kami tidak layak, kami tidak pantas. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, boleh menolong kami dan menyelamatkan kami. Tuhan, kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena dengan firman-Mu mampu mengubahkan kami. Dengan firman-Mu mampu menolong kami agar hidup kami makin hari lebih baik lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, saat ini jam pemberitaan firman-Mu Tuhan.
Hamba-Mu yang menyampaikan adalah orang yang lemah, orang yang tidak mampu. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara. Sehingga kami semua yang sama-sama mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kami datang mungkin berbagai macam beban yang kami bawa. Tetapi ketika kami pulang membawa sukacita dan damai sejahtera Allah. Karena Allah sudah melepaskan kami. Tuhan, jam pemberitaan firman-Mu kami pertaruhkan dari awal sampai pada akhirnya. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mengganggu kami untuk tidak mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau jauhkan daripada kami, patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga jam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, benar-benar kami mendengarkan dengan sempurna. Karena Yesus yang berbicara di dalam hidup kami. Kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Sepertinya kurang semangat ya. Shalom. Mari kita salam ke kiri kanan kita. Katakan, aku mengasihimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 16, Yohanes pasal yang ke-16 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Saya ulangi, Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Yang bawa Alkitab manual dan yang elektronik jika sudah mendapatkannya, kita akan bacanya secara silih berganti. Saya ayat yang ke-25, Bapak Ibu ayat yang ke-26, kita silih berganti sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan, pada pagi hari ini dikatakan bahwa berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi jikalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ada amin?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini, kasih Allah yang agung. Saya ulangi, kasih Allah yang agung. Firman Tuhan di dalam kitab Yohanes yang baru saja kita baca, ini ditulis oleh Yohanes sendiri. Tujuan Yohanes menulis surat ini, dia ingin menyampaikan bahwa Allah sangat mengasihi murid-muridnya. Sehingga Allah memberikan pemahaman kepada murid-muridnya, Allah memberikan pengertian kepada murid-muridnya, bahwa sebelum penyaliban terjadi, murid-muridnya itu harus kuat. Murid-muridnya harus punya semangat. Murid-muridnya harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan yang mereka sembah. Yohanes menulis surat ini karena Yohanes mengalami sendiri kasih Allah itu kepada dirinya. Sehingga ketika kalau kita memperhatikan di dalam kitab Yohanes, itu berisinya tentang kasih. Karena dia sendiri mengalaminya. Sehingga dia mampu menceritakannya bagaimana kasih Allah itu kepada dirinya, kepada murid-muridnya. Nah, kita pun juga saat ini berada di tempat yang tepat. Yaitu kita bisa bersekutu bersama-sama di gereja ini. Itu karena kita juga mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita datang untuk mau bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah yang agung. Kasih Allah yang agung ini adalah tema kita pada pagi hari ini. Namun saya akan bagikan 3 hal yang harus kita pelajari bersama-sama agar kita tetap mengingatnya dan kita mau melakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Yang pertama adalah kasih Allah yang agung yang dinyatakan melalui ciptaannya. Kalau di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah Allah sendiri. Ketika belum terjadi sesuatu di dunia ini, Allah sendiri yang ada. Berarti tidak ada apa-apanya. Tidak ada sesuatunya karena Allah sendiri. Tetapi karena Allah punya kasih yang agung di dalam kehidupan umatnya, Allah yang berinisiatif untuk mengadakan ciptaannya. Ciptaannya sudah dinyatakan di dalam kitab Kejadian. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kita memperhatikan, penciptaan itu berarti memiliki sesuatu yang istilahnya pada awalnya itu ada karena ada permulaan. Ya, tadi saya katakan bahwa itu adalah Allah sendiri. Nah, karena adanya permulaan, maka segala sesuatu yang dibuat itu supaya ada. Contohnya mungkin ya gereja ya mungkin dulu tidak ada di sini, tetapi kemudian tiba-tiba ada di sini. Itu karena ada permulaannya. Kita juga yang ada di sini sebagai umat, mungkin dulu kita tidak ada di sini. Ada di tempat yang kita tidak tahu. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk ada di sini. Nah, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah punya tujuan, yaitu kasih. Ketika Dia menciptakan dari hari pertama sampai hari kelima ciptaannya, Dia melihat bahwa tidak ada yang bertanggung jawab untuk mengurusnya.
Makanya pada hari yang ke-6 diciptakanlah oleh manusia, supaya manusia diberikan mandat untuk bertanggung jawab akan ciptaannya. Ini berarti bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa, yang memiliki gambar dan serupa dengan Allah, yang ditempatkan dengan luar biasa. Segala sesuatu tersedia loh ya. Hari pertama terang, hari kedua cakrawala, berikutnya tanaman, berikutnya binatang, dan berikutnya lagi baru manusia. Berarti Allah itu sangat-sangat luar biasa. Mau supaya manusia itu tidak susah. Akan tetapi, ketika manusia diberikan tanggung jawab, manusia itu tidak taat. Manusia itu merusak kasih Allah yang agung itu. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada manusia sebagai ciptaannya, manusia pertama Adam, manusia kedua Hawa, bahwa segala yang saya ciptakan ini dan saya menempatkan kamu istimewa, tetapi kamu punya tanggung jawab. Semuanya boleh kamu menikmati, tetapi ada satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kamu tidak boleh menikmatinya. Akan tetapi karena ketidaktaatan manusia, manusia melanggarnya. Makanlah buah pengetahuan yang baik dan yang benar itu. Dan ketika sudah makan, mereka merasa telanjang dan mereka lari bersembunyi daripada Allah. Tetapi karena Allah yang penuh kasih, dia tidak membiarkan manusia itu bersembunyi di hadapannya. Tetapi Allah sendiri turun tangan untuk mencari manusia ciptaannya. Kasihnya Allah luar biasa. Adam, di manakah engkau? Apakah yang engkau lakukan? Adam merasa dirinya takut karena sudah melanggar perintahnya Tuhan. Dan Adam, karena ketakutannya, dia tidak bertanggung jawab akan jawaban yang dia jawab kepada Allah. Tetapi dia melemparkan kesalahan itu kepada Hawa. Dan ketika Tuhan bilang, Hawa, di manakah engkau? Hawa menjawab, aku di sini. Akan tetapi Hawa juga melemparkan tanggung jawabnya. Aku di sini tetapi tidak bertanggung jawab akan perbuatannya. Dia menyalahkan si ular. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tidak pernah meninggalkan Adam dan Hawa. Tetapi Allah punya kasih di dalam perjanjian lama ini. Dan karena dosanya Adam dan Hawa ini terbawa sampai saat ini. Yaitu karena dosa yang dilakukan, maka hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Hubungan manusia dengan Allah terputus. Kalau manusia sendiri datang untuk mencari Allah, tidak bisa. Walaupun dengan berbagai macam pengetahuannya, berbagai macam pengalamannya, berbagai macam caranya, tidak akan bisa karena jembatannya sudah putus. Manusia tidak dapat menyambungkan lagi jembatan yang putus itu. Akan tetapi karena Allah yang penuh kasih, Allah yang agung itu tidak berhenti membiarkan manusia itu jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Yaitu poin yang kedua.
yang saya sampaikan. Penebusan. Kalau pertama tentang penciptaan, manusia sendiri tidak mampu menyelamatkan dirinya. Makanya butuh namanya penebusan. Karena Allah begitu mengasihi manusia, Allah begitu mencintai manusia yang begitu luar biasa. Tetapi dia mau melakukan semuanya itu karena cintanya yang besar kepada manusia. Sudah diberikan sesuatu yang luar biasa, tetapi tidak mau taat. Seringkali kita seperti itu. Segalanya diberikan kepada kita semuanya, tetapi kita tidak mau taat. Kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mau mengandalkan kehebatannya sendiri. Sehingga ketika kita jatuh, baru kita merasa bahwa oh iya, ini karena perbuatan saya. Berarti kita sama-sama butuh penebusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penebusan ini merupakan sesuatu pembayaran untuk menghapuskan utang. Coba Bapak Ibu pikirkan ya, siapa di sini yang pernah berutang? Jawab di dalam hati sendiri aja ya. Kalau berutang tentu kita pasti akan ditagih. Dan mau tidak mau kita harus bertanggung jawab sendiri akan utang-utang kita. Tidak mungkin kita utang 1 miliar, tiba-tiba orang datang nagih kita, katakan bebaslah utangmu. Saya sudah membayarnya. Jangankan 1 miliar Bapak Ibu. 10.000 saja itu pasti kita dicari. Karena kita berutang. Akan tetapi di firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan bahwa penebusan itu mahal harganya. Tidak satu pun yang dapat mengambil alih akan penebusan itu. Karena yang bisa mampu melakukannya adalah Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menyelesaikan utang itu. Dan utang itu dikatakan bahwa itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus rela menggantikan dirinya. Rela dihina, rela diludahi, rela dipukul, rela dipikul salib, rela berdarah-darah. Oleh karena mau menebus dosa manusia. Dosa Bapak Ibu dan dosa termasuk saya juga. Dia melakukan semuanya itu. Bukan dikatakan bahwa Yesus melakukan bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi dikatakan bahwa untuk kita semua manusia yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 ini menegaskan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita memperoleh hidup yang kekal. Di sini semua percaya Tuhan? Di sini semua percaya Tuhan? Kalau percaya Tuhan berarti memiliki kehidupan yang kekal bersama saya. Yaitu kita akan menikmati surga yang Tuhan sediakan kepada kita. Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita.
berbicara tentang percaya. Percaya ini kita ungkapkan sangat mudah untuk kita ucapkan. Tetapi ketika peristiwa-peristiwa terjadi di dalam kehidupan kita, ketika usaha kita sepertinya mau mulai bangkrut, toko kita mungkin tidak ada pelanggannya yang datang, ketika kita di dalam rumah tangga kita sudah mulai hancur oleh karena ada yang berselingkuh, ketika kita di dalam kehidupan ekonomi kita tidak berdaya karena kita tidak ada jaminannya. Anak-anak kita di dalam masa pendidikannya kita tidak mampu membayar. Terkadang hal ini membuat kita tidak percaya di dalam masa-masa sulit. Tetapi tadi Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berarti siapa yang percaya kepada Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Usahanya ketika tidak ramai berserah kepada Tuhan. Ketika fisiknya, kesehatannya tidak memadai, datang kepada Tuhan. Mungkin kesehatan pun juga divonis dokter, kamu tidak lama lagi. Kamu bertahan di dunia ini. Tetapi kalau bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Makanya segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup kita, harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan untuk menguatkan hidup kita. Tadi di dalam firman Tuhan itu di dalam ayat yang ke-33. Kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti yang tadi namanya mungkin hal-hal mengganggu kehidupan kita, hal kekhawatiran, hal yang kecewa, hal yang tidak berdaya. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, maka ada damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga mungkin kita merasa tidak berdaya, tetapi Tuhan memampukan kita untuk tetap percaya kepada Dia, tetap beriman kepada Dia. Hati kita yang mungkin hancur gundah gulana, tetapi masih ada damai sejahtera karena Allah bersama dengan kita. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca lagi di dalam ayat Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Dikatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya ulangi lagi. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika mungkin kita mengatakan, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, orang mungkin meninggalkan kita. Karena kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita jaya mungkin orang dekat. Ketika kita tidak berdaya orang menjauh daripada kita. Ketika kita berdosa orang meninggalkan kita. Namun firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Apapun situasimu, apapun dosamu, apapun yang dialami, firman Tuhan katakan bahwa engkau berharga di mataku. Berarti kita sangat berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang lain.
Mungkin kalau pasangan yang baru berpacaran, baru jatuh cinta, oh kamu berharga di mataku. Ketika rumah tangga, wah baru bulan pertama kamu sangat berharga di mataku. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mulailah gak karu-karuan. Saling mencecah dan sebagainya. Bahkan ada mungkin pasangan yang meninggalkan pasangannya. Akan tetapi firman Tuhan tadi temanya kasih Allah yang agung. Kita yang begitu kurang ajar, tetapi Tuhan begitu bertanggung jawab mau menebus kita dengan caranya yang ajaib. Nah, kalau kita katakan mengasihi sesama kita, berarti kita perlu pengorbanan, kita perlu berjuang untuk mau mengasihi sesama kita. Bukan mengasihi pada waktu enak-enak saja, pada ada duit kita kasihi. Pada rumah tangga kita baik-baik kita kasih, tapi waktu dia selingkuh kita tidak mau kasih dia. Contohnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya teringat cerita waktu minggu lalu ada seseorang yang datang konseling ke saya. Dia menyampaikan bahwa, Ibu, saya sangat sakit hati karena suami saya meninggalkan saya sudah 15 tahun. Dia selingkuh dan pergi dengan orang lain. Akan tetapi ketika dia sakit, dia lumpuh, perempuannya datang dan mengembalikan ke saya. Karena saya ingat firman Tuhan tentang kasih. Ketika saya ingat yang dulu saya dilepehin, dulu saya diludahi, dulu saya tidak dinafkahi, dulu saya dipukul dan sebagainya. Tetapi karena saya ingat firman Tuhan tentang hal kasih. Ketika istri sini yang kedua datang menyerahkan kepada saya, membuangnya di hadapan saya. Saya karena ingat kasih, saya memilih dia. Mengurus dia yang sekarang tidak berdaya karena di kursi roda. Tetapi saya ingat kasih itu. Saya mau melakukannya untuk suami saya yang sudah meninggalkan dan tidak bertanggung jawab terhadap saya sudah 15 tahun. Saya menerima dia apa adanya dalam kondisi seperti ini. Tapi dia menangis dengan luar biasa. Saya terharu akan cerita ibu ini. Saya katakan bahwa ibu imanmu luar biasa. Dari cerita ini kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Bahwa yang ini tidak ada apa-apanya. Tetapi Yesus kita luar biasa di dalam kehidupan kita. Dosa yang kita lakukan begitu banyak. Dosa mencuri, dosa memfitnah, dosa menyembah berhala. Dan dosa mungkin membunuh, sebagainya. Dia tidak pandang akan hal keberdosaan kita itu. Tetapi dia menerima kita apa adanya. Karena memiliki kasih yang agung itu. Maukah kasih agung itu kita menerimanya di dalam kehidupan kita? Saya percaya bahwa setiap kita pasti mau menerima kasih yang agung itu di dalam kehidupan kita. Karena dia sudah memberikan contoh di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir adalah kasih Allah yang agung kita bisa nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kasih contoh. Kita di jemaat Gia ini adalah jemaat yang sudah melaksanakan kasih agung itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika kita memiliki sesuatu, kita bisa berbagi dengan yang lainnya. Berbagi mungkin sedikit makanan, kita makan bersama-sama perjamuan kasih seperti minggu kemarin. Ketika teman kita susah, kita mengunjunginya. Ketika teman kita tidak punya baju, kita juga bisa memberikannya. Ketika teman kita kesulitan, kita mendoakannya. Itu salah satu kita melaksanakan kasih agung yang nyata di dalam kehidupan kita. Itu sebagian kecil di dalam kehidupan kita. Allah menuntut supaya kasih itu jangan berhenti di situ saja. Tetapi kasih itu tetap kita laksanakan. Baik di dalam kehidupan kita secara pribadi, kepada keluarga kita, kepada gereja kita, dan kepada masyarakat
kita. Dan dimanapun kita berada, biarlah kasih Allah yang agung itu tetap kita nyatakan. Karena semuanya itu berasal dari Allah. Maka kita kembalikan, semuanya pun juga berasal dari Allah. Kalau semuanya itu kita lakukan untuk Allah, maka percayalah apa yang kita tabur pasti kita menuai dengan baik dan sukacita. Jadi janganlah putus asa ketika mengalami segala sesuatu. Ingat kasih Allah yang agung itu. Dia rela melakukan semuanya untuk kita. Maka apa yang kita harus lakukan untuk Tuhan? Yaitu kita harus mengingat akan kasih-Nya, mengingat akan kebaikannya, dan mau bersyukur akan apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdiri dan kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang tadi awal dinyanyikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Biarlah dengan pujian ini boleh mengingatkan kita juga. Biarlah dengan pujian ini pun juga boleh mengingatkan kita bahwa kasih Allah lebih besar di atas segala-galanya bagi hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita ulangi pujian ini, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, bersyukur. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang agung, yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan ini, kiranya boleh menguatkan kami, kiranya boleh memampukan kami, sehingga apapun situasi kami, apapun kondisi kami mau tetap ingat kasih agung Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Sehingga kami tidak mudah jatuh, kami tidak mudah goyah, tetapi kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah kami akan melanjutkan akan hari-hari kami.
tetapi biarlah kasih-Mu yang terus berbicara, kasih-Mu yang terus mengikuti kami, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu mencerminkan kasih-Mu. Biarlah kami boleh mengasihi kami, dan kami boleh mengasihi sesama kami, dan kami juga boleh mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah kami terus menghidupinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kami terus menjadi pelaku-pelakunya setiap saat dan waktu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya bahwa Yesus tidak akan pernah berhenti berbicara kepada kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Kita akan segera masuk perjamuan kudus. Saudara-saudara, perjamuan kudus bukan sekedar peringatan, tetapi kita mengingat akan korban daripada Kristus, korban daripada kasih Allah yang agung itu, yang sudah dilakukannya di atas Bukit Golgota hanya untuk kita yang tidak layak, yang tidak pantas untuk mendapatkan kasih agung itu. Yesus harus lakukan. Makanya kasih itu agung luar biasa. Bukannya sekedar agung, tapi sangat agung. Kau yang tidak layak, kita mendapatkan kasih itu. Ingat, dia korbankan dirinya hanya untuk kita. Mari tunduk kepala. Tuhan, sebelum kami makan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, kasih-Mu yang agung itu, yang telah dinyatakan dengan jelas, biarlah kami dapat menikmatinya. Biarlah pada saat perjamuan kudus ini Tuhan, bukan kami sekedar melihat roti dan anggur, tapi kami melihat kepada Yesus yang sudah menurunkan kasih-Mu yang agung. Kau berkorban, kau dicambuk, kau dipaku, kau menderita. Dan itu semua bagian kami Tuhan. Tapi Engkau ambil alih. Karena Kau tahu kami tidak mampu Tuhan. Karena kami tidak sanggup. Itu sebabnya kasih yang agung itu. Menyapa kami. Membelai kami. Menebus kami.
Terima kasih. Ampuni ketidaklayakan kami. Ampuni Tuhan. Kalau ada sesuatu di dalam hati kami yang tidak benar, ampuni Tuhan. Supaya perjamuan kudus adalah tanda kasih yang agung ini. Yang sebentar kami nikmati. Supaya kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah. Dan kami dipersekutukan satu dengan yang lain. Dengan saudara-saudara kami dipersekutukan. Supaya kami boleh membagikan kasih yang agung itu di antara kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Dan kami masuk di dalam mejamu Tuhan. Menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus. Layakkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mohon pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Boleh Pak Arthur dengan Pak Kolyangnya. Tolong sebelum perjamuan kudus kita mulai, tolong, saya minta tolong nanti waktu ke atas, karena ini yang naik ke atas juga bukan orang yang cukup muda. Tolong nanti Roni, tolong antarkan ke atas ya. Baik. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Tolong maju ke depan. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Bapa, Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Kau selalu menjaga kami, Kau selalu menolong kami. Kau juga Tuhan melindungi kami. Kami orang yang berdosa Tuhan. Kau telah korbankan di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendoakan kami yang berdosa. Ampunilah Tuhan kesalahan kami. Tuhan, kami sebagai pelayan perjamuan kudus, sucikanlah kudusan kami. Kami siap menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan ditumpahkan di atas bukit Golgota untuk keampunan dosa kita. Sebentar akan dibagikan dan kita akan makan bersama. Bagikan tubuh dan darah Kristus.
bagikan tubuh dan darah. Tolong guru sekolah minggu dipanggil. So
Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, tubuhmu dan darahmu telah kami terima, Tuhan. Bapa, apa yang telah Engkau lakukan, apa yang telah Engkau perbuat, itu semua untuk kami, Tuhan. Karena kasih-Mu yang agung telah membebaskan kami, melepaskan kami dari segala jerat dosa, dari semua kutuk dosa, sehingga kami boleh mendapatkan kebebasan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang agung, yang telah melepaskan kami. Terima kasih Yesus. Dengan perjamuan kudus ini kami tahu hubungan kami dengan Tuhan menjadi indah. Dan juga hubungan kami dengan sesama telah diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Gelas-gelas dikumpulkan. Kris titip Kris. Shalom. Terima kasih untuk para hambanya yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Terlebih kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi berkat kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini saya akan membacakan warta jemaat kepada kita. Nanti sore pukul 17 WIB atau pukul 5 ada kebaktian umum yang kedua. Kemudian minggu depan akan berlangsung ibadah seperti biasa 2 kali, yaitu pertama pukul 9 pagi
dan pukul 17 sore. Setiap Selasa ada kebaktian kaum bapak atau kaum pria melalui Zoom. Nanti link Zoom akan dibagikan di grup kaum pria. Dan kemudian juga ada ibadah kaum wanita hari Kamis pukul 17 WIB. Dan ini juga melalui Zoom, di grup juga akan dibagikan linknya. Harap untuk Bapak Ibu bisa mengikuti persekutuan yang telah disediakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada. Supaya kita semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Kemudian hari Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom. Link Zoom juga akan dibagikan Jumat malam di grup. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa, dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, yaitu Bapak Pendeta Hendrawan, atau juga bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori, supaya kita bisa bersama-sama mendoakan setiap pergumulan jemaat. Kemudian setiap Sabtu pukul 18 WIB atau jam 6 sore ada ibadah PRBK. Ayo teman-teman yang masih kuat, muda-mudi, mari kita ikut bersama untuk bisa bersekutu bersama supaya kita juga bisa semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui PRBK ini. Kemudian persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Gebi dan Saudari Fani Cevani. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolekte dan persepuluhan. Kantung biru untuk persepuluhan. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, saya akan membacakan kepada kita firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang baik, yang kami sembah, di mana hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan duduk semeja dengan Engkau. Biarlah semakin hari Tuhan, kami semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan, dan kami semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami terus hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Kami terus melakukan kebenaran yang Tuhan kehendaki bagi kami. Bapa dalam surga, jika sebentar juga Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan ini. Persembahan ini bukan karena kami mau diberkati Tuhan, tetapi karena kami telah diberkati, dan ini sebagai wujud syukur kami di hadapan Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang mengelola, biarlah juga dana ini bisa dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi dan di dalam nama Yesus yang hidup. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun temurun.
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya dan selamanya. Ku tuturkan tajamu. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan, ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Musik saja. Terima kasih Tuhan. Kami boleh membawa yang menjadi milikmu, kami kembalikan kepadamu. Kami bawa juga Tuhan korban syukur kami kepadamu. Supaya Tuhan, Engkau memberkatinya setiap persembahan ini dapat dipergunakan untuk operasional daripada gerejamu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati akan kami semua. Bapa, kami bersyukur untuk kami, anak-anak daripada orang tua kami. Kami boleh Tuhan mendapatkan kasih dari orang tua kami. Orang tua kami telah bergumul, telah bekerja keras, memeliharakan kami Tuhan. Terima kasih untuk apa yang telah diperbuatnya. Sehingga kami boleh belajar dengan baik di sekolah. Kami boleh Tuhan hidup dengan kemurahan. Dan kami boleh hidup layak karena orang tua kami. Terima kasih Tuhan
untuk papa, mama, ayah, ibu yang sudah bekerja keras buat kami keluarganya. Berkati orang tua kami supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, dan tetap Tuhan sabar menghadapi keadaan yang tidak baik. Tapi Tuhan tetap memeliharakan akan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami para orang tua, kami bersyukur untuk anak-anak kami yang bekerja dengan baik. Mereka adalah anak-anak-Mu, Tuhan. Mereka memeliharakan keluarganya dengan baik. Anak-anak kami memberikan kepadamu apa yang menjadi milik-Mu. Dan juga memberikan korban persembahan yang Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami. Anak-anak kami juga di tengah memelihara keluarga. Anak-anak kami ingat kami, orang tuanya. Anak-anak kami Tuhan menyisihkan sesuatu buat kami supaya kami orang tuanya tetap terpelihara. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami. Tolong supaya anak-anak kami tetap sehat dan tetap giat bekerja. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami juga bersyukur buat kami yang sudah bekerja. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu untuk apa yang telah Kau lakukan buat kami. Kami Tuhan, tengah mempersiapkan diri untuk berkeluarga, untuk berumah tangga sendiri. Oleh karena itu tolong Tuhan, ketika kami mempersiapkan untuk berkeluarga, biar Tuhan berkati. Kami bersyukur kepadamu untuk apa yang Kau sediakan buat kami. Tolong Tuhan, biar pasangan hidup kami adalah orang yang takut akan Engkau. Biar kami Tuhan diarahkan ke sana untuk mendapatkan pasangan hidup. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat kami yang saat ini. Tuhan, kami bekerja, kami berusaha. Terima kasih untuk itu. Tapi masih kami berharap daripadamu. Supaya Tuhan cukupkan apa yang dapat kami kumpulkan buat keluarga. Banyak hal Tuhan yang harus kami hadapi. Banyak di antara kami belum memiliki rumah. Sehingga kami setiap kali harus dikejar untuk kontrak rumah yang tidak murah Tuhan. Tetapi Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami tahu Tuhan tolong. Supaya kami boleh mendapatkan berkat-Mu. Cukupkan kami Tuhan. Bukakan jalan buat kami. Untuk dapat memeliharakan keluarga dengan baik. Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama buat kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami belum dapat menghasilkan Tuhan.
Karena itu tolong kami Tuhan, supaya Tuhan buka jalan, supaya kami dapat pekerjaan. Tolong ketika kami melamar pekerjaan. Tolong Tuhan, supaya ada panggilan untuk kami dapat diterima. Kami butuh pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan buka jalan untuk itu. Supaya kami juga bisa Tuhan memeliharakan diri dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan peduli akan kami. Kami berdoa buat kami yang ada di dalam jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sakit. Biar Tuhan juga yang pedulikan kami. Dan Tuhan yang menyembuhkan dan menguatkan kami kembali. Tuhan, kami bersyukur. Kami memiliki Yesus yang sanggup menolong kami. Bapa, kami ingat. Dan bahkan kami berdoa Tuhan. Buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Peliharakan bangsa kami Tuhan. Ketika menghadapi keadaan ekonomi yang tidak menentu. Keadaan politik. Yang kadang-kadang kami tidak mengerti kemana arahnya. Dan ini berdampak di dalam kegiatan usaha. Tolong Tuhan. Pimpin bangsa kami. Pimpin Tuhan, pemimpin bangsa. Para menteri kabinet. Untuk dapat mencari jalan keluar. Untuk membuka lapangan pekerjaan. Sehingga ada lowongan buat rakyat bisa bekerja. Kami juga berdoa untuk cuaca yang tidak menentu. Di mana Tuhan pertanian membutuhkan air. Dan air itu tidak ada. Tuhan, kami berseru kepada-Mu. Tolong kirimkan hujan Tuhan. Ke daerah-daerah yang dibutuhkan. Biar Tuhan yang menolong akan bangsa kami. Supaya para petani bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah. Buat pemilu kada yang sebentar lagi akan dilakukan. Kami berdoa supaya kampanye para calon-calon pemimpin ini Tuhan, Kau tolong supaya calon pemimpin benar-benar boleh menyampaikan visi misinya. Apa yang akan dikerjakannya untuk bangsa ini. Sehingga Tuhan rakyat bisa memilih orang yang tepat, orang yang benar-benar cinta akan Indonesia, yang takut akan Tuhan, tidak mau korupsi, tapi juga mau kerja keras. Kami percaya Tuhan tolong, supaya dalam pemilu kada ini, rakyat memilih orang-orang yang tepat. Tolong Tuhan, supaya politik uang dapat dihapuskan. Tolong Tuhan, supaya para partai tidak Tuhan melakukan politik uang ini. Supaya semua dapat memilih dengan benar, dengan adil, jujur, dan terbuka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Supaya Indonesia menjadi kuat, Indonesia maju. Karena Engkau yang memimpin dan menolong kepada para pemimpin dan juga seluruh bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami kepada-Mu. Biar Tuhan dengarkan kami. Haleluya.
Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa.